Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Femilia dengan NIM 220291110 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan business plan yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Fasyani, SPMM. Di sini, saya akan mempresentasikan business plan mengenai ball pisang atau bola pisang lumer. Executive Summary. Nama usaha kami yaitu Ball Pismer atau bola pisang lumer dengan bidang usaha kuliner dan jenis usaha cemilan. Ball Pismer atau bola pisang lumer adalah sebuah produk dengan kategori cemilan yang terbuat dari campuran pisang sebagai bahan utama, tepung terigu, tepung vanil, dan dark pink coklat sebagai isiannya. Target pasar kami adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lokasi usaha kami yaitu di Jalan Bangkit 3, Air Tawar, Padang Utara, Kota Padang. Strategi promosi yaitu mulut ke mulut, media internet seperti WhatsApp dan Instagram, dan lainnya, dan memberikan potongan harga atau diskon dengan jumlah pembelian tertentu. Untuk harga, kami menjualnya dengan harga Rp10.000 per box dengan isi 5 buah ball pisang. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang saya memilih bisnis ini karena 1. Bahan pokok yang digunakan mudah untuk didapatkan, harga yang terjangkau, dan memiliki banyak manfaat. Bahan pokok produk ini adalah pisang. Pisang merupakan buah yang cukup mudah ditemui di sekitaran kita. Selain mudah ditemui, harga pisang juga sangat terjangkau untuk pebisnis pemula yang ingin memulai usahanya. Pisang juga memiliki banyak manfaat seperti menurunkan risiko asma, kanker, dan meningkatkan kesehatan jantung, serta melancarkan peredaran darah. Yang kedua, menginovasi bentuk olahan pisang agar konsumen tidak bosan dengan olahan yang berbahan dasar sana. Ketiga, membuat jajanan kekinian dengan harga terjangkau. Walaupun pisang mudah didapatkan, harganya murah dan mengandung banyak manfaat. Masyarakat memandang pisang itu sebagai makanan yang tidak menarik dari rasa maupun bentuknya. Karena biasanya masyarakat hanya mengolah pisang dengan cara digoreng dan tambahan tepung serta telur saja. Semakin lama, hal ini akan membuat masyarakat bosan dan menjadi tidak tertarik dengan olahan berbahan pisang. Untuk itu, kami ingin membuat sebuah inovasi olahan dari pisang dengan bentuk dan rasa yang bisa dijadikan sebagai jajanan kekinian dengan harga tertentu, yaitu ball pisang. Visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi produsen bola pisang terbaik dengan inovasi baru dan banyak diminati konsumen. Untuk mencapai visi tersebut, kami melakukan 1. Menyediakan bola pisang berkualitas dengan bahan baku terbaik dan proses produksi yang higienis. 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. 3. Membuat inovasi atau ide baru sesuai dengan perkembangan. 4. Menjaga reputasi perusahaan dengan selalu memberikan produk yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen. 5. Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan. Selanjutnya ada organisasi atau pengelolaan. Dalam organisasi atau pengelolaan, yang pertama ada pimpinan atau manajer. Pimpinan atau manajer bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha, memanajemen jalannya usaha, dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, ada bidang produksi. Tugasnya yaitu mengatur jalannya produksi, teknik dan taktik pembuatan supaya kualitas barang tetap terjaga, dan manajemen jadwal karyawan. Yang ketiga, ada bidang pembukuan atau bendahara. Tugasnya yaitu mengatur uang yang masuk dan keluar dari usaha, sehingga kita mengetahui laba rugi usaha dan mengetahui kemajuan serta mengatur dan mewakili anggota. Yang keempat, ada bidang pemasaran atau promosi. Tugasnya yaitu membuat metode dan teknik memasarkan produk. Walaupun usaha sudah berjalan, teknik pemasaran yang unik dan kreatif akan terus berjalan supaya usaha pengembangannya lancar. Namun, untuk sementara, pengelolaan akan dilakukan oleh pemilik usaha dan 1 orang karyawan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu 1. Memiliki inovasi bola pisang dengan berbagai topping sesuai dengan keinginan konsumen
dan mengikuti perkembangan yang ada. 2. Cita rasa dari pisang bola dan kemudahan pengolahannya. Yang ketiga, kualitas yang tinggi dari produk, pelayanan yang memuaskan, dan harga yang dijual yang terjangkau. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu belum memiliki status badan hukum dari pemerintah. Kedua, sulit membagi waktu dikarenakan jadwal kuliah yang lumayan padat. Yang ketiga yaitu bahan tidak tahan lama. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Tempat yang strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat, harganya yang murah dan terbuka untuk semua kalangan, banyaknya kelompok mahasiswa atau masyarakat yang akan diajak berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama yaitu terbatasnya modal untuk pengembangan bisnis ini dalam kegiatan usaha awal, sehingga sulit mengembangkan bisnis secara yang profesional. Yang kedua, munculnya pesaing dengan inovasi yang lebih menarik. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama ada ketersediaan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan untuk produksi Boukismar adalah 1. Baskom ukuran sedang, 2. Sendok makan, 3. Kompor gas, 4. Tabung gas, 5. Regulator gas, 6. Wajan atau kuali, 7. Penjepit, 8. Tirisan, dan 9. Pengasan. Bahan yang digunakan untuk membuat 40 bola pisang yaitu pisang kepok 20 biji, setengah sendok makan garam, lebih kurang 5 gram, 20 sendok makan tepung terigu atau 200 gram, 6 sendok makan gula, lebih kurang 90 gram, susu saset bubuk, lebih kurang 27 gram, tepung panir atau tepung roti secukupnya, lebih kurang 250 gram, air secukupnya, dan minyak goreng secukupnya, lebih kurang 1 liter. Untuk bahan isian dan topping yaitu DCC atau Dark Cooking Coklat untuk topping dan isi, dan glaze donut dengan rasa coklat dan stroberi. Yang kedua ada cara pembuatan. Pertama, sediakan alat dan bahan. 2. Kukus pisang hingga matang. Air kukusan sampai mengenai pisang bagian paling bawah. Setelah matang, dinginkan terlebih dahulu. Kemudian, kupas kulit pisang dan haluskan secara manual. Setelah halus, tambahkan 160 gram tepung terigu dan aduk sampai rata. Setelah rata, tambahkan 90 gram gula pasir, 1 saset susu bubuk, dan 1,25 gram garam, aduk sampai rata. Yang keenam, siapkan isian coklat, potong dadu kecil, DCC untuk isian. Ambil sedikit adonan dan pipihkan lalu masukkan potongan DCC dan bentuk seperti bola. Pastikan bulatnya merata, lalu lakukan hingga adonan habis. Analisis keuangan. Modal awal kami yaitu 800.000. Dalam analisis keuangan ada fixed cost, yaitu biaya tetap yang dari waktu ke waktu memiliki nilai konstan. Yang pertama yaitu ada biaya perawatan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat produk ini yaitu baskom ukuran sedang, kompor dan regulator gas, tabung gas, wajan atau kuali, penjepit, tirisan, panci kukusan, dan buku besar folio. Dengan rincian dan harga seperti yang tertera. Alat-alat ini bisa dipakai hingga banyak periode produksi. Sedangkan untuk gas, kita bisa menggunakan 5 tabung gas selama 1 bulan, di mana harga satuan gas yaitu Rp20.000, sehingga dalam sebulan kita membutuhkan biaya untuk gas adalah Rp100.000. Setelah fixed cost, ada variable cost, yaitu biaya yang bisa berubah sesuai kebutuhan pasar. Di sini, kami menghitung variable cost untuk 1 kali produksi, yaitu 32 box atau 160 butir Boukismar. Total variable cost dalam 1 kali produksi adalah Rp246.000 dengan rincian seperti yang tertera. Sehingga, dalam 1 bulan kita membutuhkan dana sebesar Rp7.380.000. Selanjutnya yaitu penentuan harga jual. Untuk menentukan harga jual, kita akan menghitung berapa harga pokok produksi dengan cara harga pokok produksi yaitu total biaya variabel produksi dibagi jumlah hasil produksi. Total biaya variabel produksi dalam 1 kali produksi yaitu Rp246.000 dan jumlah hasil produksinya yaitu 32. Sehingga harga pokok produksi dalam 1 box yaitu
Rp7.678. Keuntungan yang diinginkan yaitu Rp2.312 per box. Sehingga harga jual yaitu harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, yaitu Rp10.000 per box. Selanjutnya pendapatan. Untuk menghitung pendapatan selama 1 periode atau selama 5 bulan, kita harus menghitung seluruh total biaya pengeluaran dan pemasukan selama 5 bulan, yaitu Rp37.824.000 dengan jumlah hasil produksi 4.800 box per 5 bulan. Pendapatan bersih yang didapat selama 5 bulan yaitu jumlah produksi dikali harga jual dikurang total biaya produksi. Jumlah produksi selama 5 bulan yaitu 4.800 dikali harga jual 10.000 dikurang 37.824.000. Sehingga kita mendapatkan Rp10.176.000 per 5 bulan. Selanjutnya ada analisis BEP atau break even point. Break even point adalah di mana bisnis akan mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi atau balik modal. Bisnis ini akan mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi atau balik modal pada saat penjualan mencapai 350 box Bolpismer. Analisis keuangan ini hanya bersifat perkiraan dan masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis yang sebenarnya. Kesimpulan. Berdasarkan analisis keuangan sebelumnya, bisnis Bolpismer ini sangat menjanjikan jika ditekuni dan dapat memberikan keuntungan bagi kami pembisnis pemula yang ingin merintis usaha. Dan kami sebagai mahasiswa pun dapat menjadi lebih produktif dengan adanya usaha ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.